Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Di kedalaman pegunungan Silin, pria parubaya itu dengan ganas menghantamkan telapak tangannya ke cermin es di depannya. Kekuatan dahsyat segera meletus, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk mundur dengan cepat. Ketika dia berhenti, pria parubaya itu segera mengangkat pandangannya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa di tempat cermin es tadi berada, seorang wanita cantik dengan gaun biru es berdiri dengan gagah. Mata biru esnya yang indah juga menatap kedua orang di depannya dengan dingin. Leng Bingsuang, akhirnya kau mau keluar juga. Padahal kukira kau hanya akan menjaga tempatmu yang jelek ini dan tidak akan pernah keluar. Pria parubaya itu mencibir. Tatapannya terus-menerus menyapu tubuh Leng Bingsuang yang angkuh. Tetapi tidak ada sedikit pun nafsu di matanya. Yang ada hanyalah niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada levelnya, dia tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita seperti saat dia masih muda. Satu-satunya hal yang ada di hatinya saat ini adalah kekuatan. Kekuatan besar adalah tema utama di dunia ini. Kinsuo, hari ini ratu ini akan melunasi hutangnya dulu. Raut wajah cantik Leng Bingsuang menjadi semakin dingin. Ia mengangkat matanya yang indah dan suhu dunia langsung turun drastis. Pada saat yang sama Kinsuo dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa permukaan kulit Leng Bingsuang sebenarnya ditutupi oleh lapisan es tipis. Aura menyeramkan segera menyebar dari tubuh Leng Bingsuang. Bahkan dengan kultivasi Kinsuo, dia tidak bisa tidak terkejut ketika merasakan hawa dingin itu. Dari titik ini saja, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa racun dingin di tubuh Leng Bingsuang tidak hanya telah dibersihkan, kultivasinya juga telah meningkat. Leng Bingsuang telah mencapai puncak alam transformasi asal akhir. Bahkan jika dibandingkan dengannya, dia tidak kalah. Puncak alam transformasi asal akhir. Bagaimana ini mungkin? Apa yang telah dilakukan wanita ini dalam beberapa tahun terakhir ini? Dia berada di pedalaman Silin. Dan bagaimana dia bisa mengusir racun dingin di tubuhnya? Melihat hal ini, raut wajah Kinsuo langsung berubah. Jika memang begitu, menundukkan Leng Bingsuang akan membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Itu Xiaoyan. Bocah itu punya api surgawi. Dia pasti telah membantu Leng Bingsuang membuang racun dingin di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah pulih. Di samping Kinsuo, seorang lelaki tua berjubah rami berdiri. Matanya menyipit saat menatap Leng Bingsuang di seberangnya. Senyum sinis melintas di kedalaman matanya. Dan orang ini tak lain adalah Ye Luotian. Xiaoyan itu lagi. Ye Luotian, di mana bocah nakal yang kamu bicarakan itu? Aku sudah mencarinya di seluruh wilayah barat, tetapi aku masih belum menemukannya. Di mana sebenarnya dia? Wajah Kinsuo langsung menunjukkan niat membunuh yang tak terkendali. Dia pasti akan membalas kematian putranya. Master Lembah Qin, anak itu telah hilang selama bertahun-tahun, dan kami telah mencari di setengah wilayah barat. Sekarang, ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa, kata Ye Luotian. Apakah kamu mengatakan bahwa Xiaoyan ada di sini? Tanya Kinsuo. Ya, tidak ada tempat lain. Ye Luotian mengangguk dengan ekspresi serius. Setelah berpikir sejenak, Kinsuo menoleh dan tatapannya tertuju pada tubuh Leng Bingsuang. Tatapannya dingin saat dia menegur. Leng Bingsuang, sepertinya hari ini aku tidak hanya bisa menyelesaikan masalah kita, aku juga bisa membalas dendam untuk anakku. Menanggapi perkataan Kinsuo, wajah cantik Leng Bingsuang menjadi dingin. Tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat di wajahnya, tetapi kedingin yang mengerikan yang menyebar dari tubuhnya semakin padat. Leng Bingsuang, mati! Tiba-tiba tubuh Kinsuo bergerak, dan Origin Ki melonjak dari tubuhnya. Dia menyilangkan tangannya di depannya. Dua tombak pendek yang terkondensasi dari es muncul di tangannya. Tombak-tombak itu berpotongan, dan dua aliran energi yang kuat melesat keluar, melesat ke arah Leng Bingsuang bersama tubuhnya. Menghadapi serangan Kinsuo, Leng Bingsuang tidak menghindar atau mundur. Tangannya yang ramping dengan ganas menyapu di depannya saat es dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Saat tangannya mengepal, pedang panjang berwarna biru es juga mengembun dan terbentuk. Pedang panjang itu berputar di tangannya saat Origin Ki melesat keluar, menetralkan dua pilar energi yang datang. Selanjutnya, tubuhnya yang halus bergetar sedikit sebelum menghilang dari tempat itu.
Hampir di saat berikutnya suara logam yang saling berbenturan terdengar di langit. Kedua sosok itu saling bertautan dengan cepat. Dua tombak pendek dan pedang es ramping itu saling beradu dengan cepat. Suara benturan yang intens terdengar satu demi satu. Dan gelombang riak energi yang kuat terus-menerus menyapu langit dan bumi. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis saat menghadapi barisan seperti itu. Semua elit Dodi merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Tingkat akhir dari transformasi asal benar-benar menakutkan. Kekuatan seperti itu seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan mereka yang disebut Dodi. Tidak heran dikatakan bahwa kesenjangan antara tahap transformasi asal dan tahap Dodi seperti daerah aliran sungai. Dari pertempuran ini, semua orang yang hadir dapat dengan jelas melihat betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan dua orang di langit. Yang disebut Dodi tidak ada apa-apanya di hadapan seorang ahli tahap transformasi asal. Setelah ratusan gerakan, pertarungan antara keduanya masih belum diputuskan. Di sisi lain, hati Ye Luotian sedikit gelisah saat dia melihat Qin Shuo di medan pertempuran. Jika orang ini terus bertarung seperti ini, kemungkinan besar hasilnya tidak akan seperti yang dia harapkan. Setelah ratusan kali bertarung, Ling Bingsuang tidak hanya tidak terkalahkan, dia bahkan berhasil menekan Qin Shuo. Saat ki dingin di tubuh Ling Bingsuang semakin padat, auranya juga semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, kultivasi Ling Bingsuang akan menembus ke tahap alam pengembalian asal. Adegan aneh seperti itu langsung membuat Ye Luotian merasa tidak nyaman. Dengan sebuah pikiran, origin ki dalam tubuhnya mulai beredar. Ye Luotian menemukan sebuah kesempatan. Saat Qin Shuo dan Ling Bingsuang beradu lagi, sosoknya tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan mereka berdua. Dengan jentikan tangannya, telapak tangannya dengan ganas mendarat di bahu Ling Bingsuang. Darah segar berceceran dari tubuh Ling Bingsuang. Dengus dingin keluar dari hidungnya dan tubuhnya dengan cepat menghindar. Meskipun dia berhasil menghindari bagian-bagian vital tubuhnya, kedua tombak pendek itu masih meninggalkan beberapa bekas luka di tubuh cantiknya yang lembut. Darah segar segera mewarnai gaun biru esnya menjadi merah. Tubuh Ling Bingsuang mundur, dan 4 anggota Tianjin yang tidak jauh di belakang bergegas maju, melindungi Ling Bingsuang dari kiri dan kanan, dan menatap Ye Luotian dengan niat membunuh. Tercela! Ling Bingsuang menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya sambil menyeka darah segar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Pemenangnya adalah raja, sedangkan yang kalah adalah pihak yang salah. Kamu tidak pernah mengatakan akan ada pertarungan 1 lawan 1. Itu hanya angan-anganmu saja. Ye Luotian mendengus sebagai jawaban. Sementara Qin Shuo melotot marah ke arah Ye Luotian sambil menegur dengan dingin. Bajingan, bukankah sudah kukatakan bahwa ini adalah pertarungan antara aku dan dia? Sejak kapan kau punya hak untuk ikut campur? Teriak Qin Shuo. Master Lembah, kamu seharusnya lebih memahami situasi ini daripada aku. Jika aku tidak turun tangan, aku khawatir. Mendengar ini, Qin Shuo menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan mengalihkan pandangannya. Ye Luotian meliriknya sekilas dan tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Selanjutnya Ye Luotian melangkah maju dengan senyum dingin. Hanya dengan lambaian tangannya sudah cukup untuk melukai anggota Tianjin dan membuat mereka terlempar. Kemudian dia tiba di depan Ling Bingsuang. Meskipun wanita itu masih ingin membalas, serangan Ye Luotian telah menyebarkan semua origin ki di tubuhnya, membuatnya mustahil untuk mengumpulkannya lagi untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Ye Luotian mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke kepalanya. Ling Bingsuang, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyelamatkan Xion saat itu. Saat telapak tangan Ye Luotian mendarat, suara angin bersiul tiba-tiba memenuhi udara. Hampir pada saat yang sama, sosok berjubah hitam muncul di depan Ling Bingsuang. Telapak tangan yang diselimuti api biru bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Ye Luotian yang turun. Suara dentuman teredam bergema di cakrawala. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Luotian yang telah menyerang Ling Bingsuang juga terpental kembali oleh serangan mendadak ini. Kekuatan yang dahsyat itu bahkan dengan paksa mematahkan tulang-tulang di lengannya. Sementara darah di tubuhnya bergejolak. Dalam sekejap mata, sosok Ye Luotian telah menghilang dari dunia ini. Hanya suara dentuman teredam yang terdengar. Jelas bahwa Ye Luotian telah menabrak pegunungan di kejauhan. Mengenai situasi yang sebenarnya, bahkan Qin Shuo yang hadir tidak tahu. Perubahan mendadak di medan perang membuat semua orang yang hadir langsung tercengang. Banyak tatapan terkejut secara bersamaan tertuju pada sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika semua orang melihat wajah tampannya, keterkejutan di hati mereka semakin tak tergantikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok orang di depannya. Tatapannya tertuju pada Qin Shuo yang memimpin kelompok itu. Hati Qin Shuo langsung menjadi dingin. Pemuda berjubah hitam di depannya ini benar-benar memberinya tekanan yang tidak diketahui. Selanjutnya, tatapan Xiaoyan beralih menatap Ling Bingsuang di belakangnya.
Ketika Xiaoyan membungkuk, Ling Bingsuang juga menatap Xiaoyan dengan kaget. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Selama beberapa tahun terakhir, Ling Bingsuang tidak pernah mendengar jejaknya. Saat itu Xiaoyan telah pergi ke gurun barat dan tidak pernah kembali. Dia bahkan hampir percaya bahwa Xiaoyan telah tewas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan tiba-tiba muncul di saat-saat yang paling berbahaya baginya. Terlebih lagi, kekuatannya tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sayangnya mengingat kondisinya saat ini, dia tidak dapat mendeteksi kedalaman aura Xiaoyan. Xiaoyan yang membungkuk tidak ragu-ragu. Dengan jentikan tangannya, ia mengambil pil tingkat 5 dari cincin penyimpanannya. Tanpa menunggu persetujuan Ling Bingsuang, ia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, kekuatan obat hangat segera menyebar ke seluruh tubuh Ling Bingsuang. Perasaan hangat yang terpancar dari dalam tubuhnya membuat hidung Ling Bingsuang tanpa sadar mengeluarkan erangan pelan. Setelah itu, Xiaoyan berdiri. Matanya kemudian melihat ke arah kelompok Tianjing yang telah mendarat di puncak gunung di kejauhan. Saat ini mereka berlima sudah terluka parah. Namun mata mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun mereka tidak dapat melihat kedalaman kultivasi Xiaoyan dari serangan sebelumnya, dengan kehadiran Xiaoyan hari ini, orang-orang di lembah labirin Qin ini ditakdirkan tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Ini adalah semacam kepercayaan terhadap kekuatan Xiaoyan. Di bawah tatapan kaget Ling Bingsuang, Xiaoyan menggendong tubuh mungilnya dan meletakkannya di samping Tianying dan yang lainnya. Setelah itu, ia memberi mereka ramuan sebelum ia sekali lagi melesat ke langit. Tatapan dinginnya menatap ke arah Qin Shuo dan yang lainnya. "Bocah, siapakah kamu?" Dengan kultivasi Qin Shuo, dia secara alami dapat melihat latar belakang Xiaoyan hanya dengan sekali pandang. Tingkat menengah alam transformasi asal. Harus dikatakan bahwa memang sangat mengejutkan bagi seorang pemuda untuk memiliki kultivasi seperti itu. "Xiaoyan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Xiaoyan, sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Dia secepat kilat dan dalam sekejap mata dia sudah muncul di hadapan Qin Shuo, mengayunkan tinjunya yang terbungkus oleh api surgawi. "Kamu Xiaoyan?" Mendengar nama ini, Qin Shuo langsung terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang disebut-sebut itu sebenarnya hanyalah seorang pemuda. "Xiaoyan, karena kau sudah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan berurusan denganmu dan Ling Bingsuang bersama-sama hari ini." Melihat Xiaoyan menyerbu, Qin Shuo tidak mundur. Dengan lambaian tangannya, 2 tombak pendek sekali lagi muncul di tangannya. Dengan sekejap, ujung tombak yang tajam menusuk dengan ganas ke arah kepala Xiaoyan. Cara mereka berdua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka mengejutkan para penonton di sekitarnya. Namun pada saat berikutnya, Qin Shuo memutar tubuhnya sementara tombak pendek terus menusuk ke depan. Di sisi lain, Xiaoyan tidak menghindar. Api surgawi yang ganas langsung menyembur keluar dan dengan cepat melilit seluruh tubuhnya. Suhu yang sangat tinggi segera dilepaskan. Orang bisa melihat bahwa tombak pendek yang menusuk ke arah Xiaoyan sebenarnya dengan cepat meleleh di depan api surgawi. Hampir pada saat yang sama, tinju Xiaoyan juga tiba-tiba bergetar. Dari sudut yang sangat aneh, tinju itu dengan keras menghantam dada Qin Shuo. Ketika tombak es itu meleleh, origin Qi di atasnya juga tersebar. Qin Shuo terkena pukulan keras di dadanya oleh tinju yang dibungkus oleh api surgawi. Jubah bersulam yang dikenakannya langsung meledak menjadi pecahan-pecahan yang memenuhi udara. Kekuatan yang mengerikan itu dengan paksa menghancurkan tulang-tulang di dadanya. Seteguk besar darah dimuntahkan dengan keras. Tubuhnya terbang mundur tak terkendali dan menghantam kerumunan di belakangnya. Ketika semua orang memusatkan pandangan mereka melihat ada bekas kepalan tangan sedalam 1 inci di dada Qin Shuo. Wajahnya juga berubah menjadi putih pucat dan aura di tubuhnya menjadi sangat kacau. Tak lama kemudian Xiaoyan bergerak lagi, menerobos masuk ke tengah kerumunan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Xiaoyan melancarkan pukulan demi pukulan. Dalam rentang beberapa tarikan nafas yang singkat, lebih dari selusin ahli Doudi dihabisi oleh Xiaoyan. Namun tepat saat Xiaoyan hendak menyerang Qin Shuo lagi, Ye Luotian yang tadinya terlempar, tiba-tiba muncul di suatu waktu dan dengan paksa mendorong Xiaoyan. Saat Xiaoyan kembali sadar, Ye Luotian telah dengan cepat meninggalkan tempat itu bersama Qin Shuo. Tak lama kemudian, Xiaoyan yang awalnya hendak mengejar, tiba-tiba tertarik oleh teriakan kaget dari anggota Tianying di gunung di belakangnya. Begitu menoleh, ia melihat Ling Bingsuang yang tengah beristirahat setelah meminum pil obat. Entah mengapa lapisan es tipis tiba-tiba muncul di tubuh cantiknya, menutupinya dengan cepat. Akibatnya Ling Bingsuang pingsan. Singkat cerita, Shen diperlihatkan di dasar gunung di kedalaman pegunungan Silin. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat dia melihat Ling Bingsuang yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan es padat. Hatinya sangat cemas. Dia tidak menyangka bahwa untuk menghadapi Qin Shuo, Ling Bingsuang benar-benar akan menggunakan cara yang ekstrim untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tindakan Ling Bingsuang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Setelah penyelidikan sederhana,
Xiaoyan dengan jelas menemukan bahwa sebenarnya ada sepotong kecil kristal es di dalam tubuh Leng Bingsuang. Alasan keadaannya saat ini juga karena kristal es itu. Potongan kristal es itu bukan es biasa. Itu adalah roh es Arctic Extreme. Agar dapat memperoleh kekuatan yang cukup dalam waktu singkat, Leng Bingsuang sebenarnya telah secara paksa memperoleh roh es Arctic Extreme dari mata air dingin roh es dan menelannya ke dalam tubuhnya. Hal ini juga menyebabkan kondisinya seperti ini. Energi dinginnya yang tak berujung menyebar tak terkendali. Energi yang kuat itu memungkinkan Leng Bingsuang memiliki kekuatan tempur sepihak yang menakutkan saat bertarung melawan Qin Zhuo. Namun pada saat yang sama, penyebaran energi dingin yin di dalam tubuhnya juga mempengaruhi organ dalam dan tulangnya dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan penyelidikan Xiaoyan, es dingin telah menutupi sebagian besar organ dalam Leng Bingsuang. Suhu yang sangat dingin terus-menerus dilepaskan dan kehidupan di dalam tubuhnya menghilang dengan sangat cepat. Saat ini es dingin yang menyelimuti tubuh Leng Bingsuang tidak seberapa. Namun yang terpenting adalah roh es Arctic Extreme di dalam tubuhnya. Jika energi dingin yang di dalam tubuhnya dibiarkan terus menyebar, kemungkinan besar bahkan dengan kultivasi Leng Bingsuang akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Karena luka-luka mereka masing-masing, Tian Ying dan yang lainnya tidak mengikuti Xiaoyan ke tempat ini. Oleh karena itu saat ini, hanya Xiaoyan dan Leng Bingsuang yang berada di dasar gua ini. Tanpa ragu, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Api biru pucat segera menyembur keluar. Api yang berkobar itu segera menutupi lapisan es di permukaan tubuh Leng Bingsuang. Suhu yang sangat tinggi juga dilepaskan. Seketika, lapisan es yang awalnya padat itu mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya ketika tubuh Leng Bingsuang yang lembut itu sekali lagi terpapar udara, api surgawi itu menghilang dengan tenang. Meskipun lapisan es itu pecah, itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Xiaoyan yang sangat menyadari hal ini tidak ragu-ragu. Kemudian, dia menunjuk dua jari dan menyentuh dahi Leng Bingsuang. Sebuah api kecil menyala. Api biru itu melepaskan suhu yang membakar dan menyerbu tubuh Leng Bingsuang, melindungi pikirannya dari invasi udara dingin. Kemudian Xiaoyan melakukan serangkaian gerakan. Setelah sedikit api di tangan dan kakinya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke tubuh Leng Bingsuang yang mempesona. Melihat tubuh mungil di depannya, Xiaoyan mengerutkan kening. Wajahnya tak dapat menahan ekspresi yang sulit. Dia tahu bahwa wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Terakhir kali, dia hampir merenggut nyawanya karena sentuhan itu. Jika dia melakukannya lagi, akan sangat sulit baginya untuk melepaskannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya sambil merenung. Sekarang bahkan menyelamatkannya telah menjadi masalah besar. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Menyelamatkannya adalah hal yang paling penting. Maaf, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Xiaoyan mengulurkan tangan kanannya, menekuk kelima jarinya, dan mendarat di perut bagian bawah Leng Bingsuang. Seketika, aura dingin yang menyegarkan menyembur keluar seperti air mancur, mengalir langsung ke telapak tangan Xiaoyan. Merasakan dampak energi yang tiba-tiba ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dengan sebuah pikiran, api yang ganas tiba-tiba melonjak keluar, menutupi seluruh telapak tangannya. Kemudian di ujung kelima jarinya dan bagian tengah telapak tangannya, api itu terbagi menjadi 6 aura energi yang membakar dan mengalir ke tubuh Leng Bingsuang. 6 energi itu dengan cepat menyebar ke berbagai meridian di tubuh Leng Bingsuang. Dari kecil hingga besar, dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mengeluarkan energi yang dingin yang tersebar di seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu adalah organ dalamnya. Seluruh proses pengeluaran energi yang dingin berlangsung selama 4 jam penuh. Setelah itu, tibalah saatnya untuk roh es Arctic Extreme. Roh es Arctic Extreme sendiri mengandung energi yang dingin yang sangat padat. Jika energi yang dingin digunakan dengan benar, secara alami akan menjadi ramuan ajaib yang dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Namun jika tidak dikendalikan, atau jika dikonsumsi secara berlebihan, maka kemungkinan besar akan menjadi senjata yang mematikan. Leng Bingsuang jelas telah mengkonsumsinya terlalu banyak. Dengan kultivasinya saat ini, mustahil baginya untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menyebarkan energi yang dingin yang terkandung dalam roh es Arctic Extreme sebanyak mungkin, lalu menggunakan api surgawi untuk memurnikannya secara perlahan. Adapun proses ini kemungkinan akan sangat lama. Namun bagi Xiaoyan, ini tidak diragukan lagi adalah cara yang paling aman. Kemudian Xiaoyan menarik telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi yin dingin yang disegel dalam tubuh Leng Bingsuang sekali lagi dilepaskan. Gelombang energi yin dingin yang kuat menyebar dengan cepat. Dan sedikit warna yang pulih di wajah cantik Leng Bingsuang juga dengan cepat memudar. Kemudian, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di perut bagian bawah Leng Bingsuang dan di bawah lehernya. Gelombang energi yang membara dilepaskan dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Leng Bingsuang, mulai memurnikan energi yang dingin yang mencoba terus menyebar. Dia ingin menggunakan waktu yang lama
untuk benar-benar menghabiskan energi yin dingin di roh es dingin ekstrim. Namun kali ini, tepat saat Xiaoyan bersiap untuk memurnikan energi yin dingin, kekuatan hisap aneh tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran di tubuh Leng Bingsuang. Pada saat yang sama, energi yin dingin yang menyebar dari roh es Arctic ekstrim tiba-tiba tampak tertarik oleh sesuatu dan tanpa terkendali bergegas menuju pusat pusaran di tubuh Leng Bingsuang. Hampir pada saat yang sama, tubuh Leng Bingsuang yang lembut juga mendingin dengan cepat. Kulitnya yang awalnya putih tampak lebih berkilau saat ini. Merasakan hal ini, Xiaoyan buru-buru menarik tangannya, menundukkan kepalanya untuk melihat kedua telapak tangannya yang dingin. Dia tiba-tiba merasakan gelombang keterkejutan di hatinya. Seketika, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat gelombang energi yin yang menyebar dari tubuh Leng Bingsuang. Energi di dalam roh es Arctic ekstrim juga diserap dengan cepat. Garis-garis biru es yang aneh juga muncul di lengan Leng Bingsuang. Saat Xiaoyan melihat garis-garis itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Ini adalah tubuh yin ekstrim, ucap terkejut Xiaoyan. Tubuh yin ekstrim mirip dengan tubuh racun yang menyedihkan. Itu adalah konstitusi tubuh khusus yang sangat langka di dunia. Atributnya berada di sisi dingin, dan begitu diaktifkan, itu dapat memicu kekuatan langit dan bumi. Dikatakan bahwa dimanapun tubuh yin ekstrim muncul, langit dan bumi akan membeku, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil akan menjadi putih. Namun kemanapun tubuh yin ekstrim pergi, langit dan bumi juga akan membeku. Salju musim dingin akan menari di mana-mana, dan dunia akan menjadi api penyucian putih. Tanpa menyebutkan hal lain, fakta bahwa itu sama terkenalnya dengan tubuh racun yang menyedihkan sudah cukup untuk membuat banyak orang khawatir. Situasi yang ditunjukkan Leng Bingsuang saat ini persis sama dengan deskripsi tubuh yin ekstrim dalam legenda. Sial, kenapa wanita ini memiliki tubuh seperti hantu? Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek ketika dia melihat roh es Arctic ekstrim ditelan oleh Leng Bingsuang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata indah Leng Bingsuang yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Pada saat yang sama, tubuhnya yang dingin dan lembut juga tiba-tiba berdiri. Aura yang sangat dingin juga menyapu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.